Ruangan itu hening, hanya terdengar napas terengah-engah Kirana dan Sekar yang masih bersiap siaga. Lelaki berjas hitam itu berjalan dengan langkah santai, seolah berada di atas panggungnya sendiri. Tatapannya dingin, penuh rasa superioritas. Para anak buahnya berdiri tegak, laras senjata tetap mengarah kedua wanita pendekar itu. "Kalian sudah melampaui batas," ucap lelaki itu, suaranya rendah tetapi penuh kuasa. "Menyusup ke sarangku, melumpuhkan pasukanku, bahkan membuat kerusakan yang tak sedikit. Kalian berdua benar-benar gila." Kirana menyipitkan mata, mencoba menahan amarahnya. "Kami hanya ingin membersihkan sampah seperti kalian dari negeri ini," balasnya tajam. Sekar mengangkat dagunya, menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur meskipun dikepung. Namun, lelaki itu hanya tersenyum tipis. "Lucu," katanya, "tapi kalian tahu, aku menghargai orang-orang yang berani. Dan kalian sudah membuktikan diri." Ia berbalik, berjalan perlahan ke meja panjang di ujung ruangan, menuangkan anggur merah ke dalam gelas. "Jadi, bagaimana kalau kita bicara bisnis?" Sekar menegang. "Bisnis?" ulangnya dengan penuh ketidakpercayaan. "Setelah semua yang kau lakukan, setelah begitu banyak nyawa yang hancur karena jaringan narkobamu." Lelaki itu menghela napas, seolah bosan dengan pembicaraan moralitas. "Dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih, Nona. Kalian ingin menghancurkanku, tapi pikirkanlah, aku bukan satu-satunya pemain dalam bisnis ini. Jika aku tumbang, akan ada orang lain yang mengambil alih. Dan kalian akan kembali ke titik awal." Kirana dan Sekar saling berpandangan. Mereka tahu ada kebenaran dalam kata-katanya, tetapi itu tidak membuatnya benar. Mereka telah mengorbankan terlalu banyak untuk sampai sejauh ini. Sekarang bukan waktunya untuk ragu. Kirana mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, kami pastikan bahwa bukan hanya kau yang tumbang, tapi seluruh jaringanmu," katanya, penuh keyakinan. "Kami tidak butuh bisnis. Kami butuh keadilan." Lelaki itu menyipitkan matanya, dan dalam sekejap, ekspresi santainya menghilang. Ketegangan di ruangan meningkat. Dalam sepersekian detik, Sekar bisa merasakan hawa pembunuhan yang begitu kuat. Mereka baru saja menolak tawaran iblis, dan iblis tidak pernah suka ditolak. Tatapan lelaki itu berubah dingin, penuh amarah yang tertahan. Ia mengangkat tangannya sedikit, sebuah isyarat singkat yang segera dipahami anak buahnya. Seketika, suara kokangan senjata bergema di seluruh ruangan. Puluhan laras mengarah lurus ke Kirana dan Sekar. Sekar bergerak cepat, mendorong tubuh Kirana ke belakang meja terdekat saat peluru pertama melesat. Dentuman senjata memenuhi udara, kaca meja berhamburan ketika mereka berlindung di baliknya. Kirana meraih pistol dari pinggangnya, membalas tembakan dengan presisi, sementara Sekar menghunus belatinya, bersiap menghadapi musuh yang mendekat. Lelaki itu tetap berdiri di tempatnya, seolah menikmati pertunjukan berdarah ini. "Kalian memilih jalan yang salah," katanya pelan, nyaris seperti bisikan maut. "Dan sekarang, kalian akan mati di tempat ini." Namun Kirana tidak gentar. Ia menendang meja, membuatnya meluncur ke depan dan menabrak salah satu anak buah lelaki itu. Dalam sekejap, ia dan Sekar bergerak bersamaan, Kirana dengan tembakannya yang mematikan, Sekar dengan belati yang menari-nari mengiris daging musuh. Satu persatu, para penjaga tumbang, tapi jumlah mereka masih terlalu banyak. Tiba-tiba, granat asap dilemparkan ke tengah ruangan, memenuhi tempat itu dengan kabut putih pekat. Kirana dan Sekar tahu ini kesempatan mereka. Mereka berlari ke arah pintu keluar, melompat menghindari tembakan yang membabi buta. Namun, saat hampir mencapai pintu, tiba-tiba suara ledakan keras mengguncang ruangan. Dinding di sebelah mereka hancur, berantakan. Dari kepulan debu, beberapa pria bersenjata lengkap muncul, bukan bagian dari pasukan lelaki itu. Mata Kirana melebar saat melihat simbol di lengan mereka, tim elit kepolisian yang akhirnya datang sebagai bala bantuan. Lelaki itu menggeram, menyadari bahwa waktunya sudah habis. Ia berbalik hendak melarikan diri, namun Sekar lebih cepat. Dengan kekuatan penuh, ia melemparkan belatinya, tepat menancap di bahu lelaki itu. Ia tersentak, jatuh berlutut, darah merembes dari lukanya. Kirana mendekatinya, menodongkan pistol tepat di dahinya. "Permainan sudah berakhir," bisiknya dingin. Lelaki itu menatapnya, masih dengan senyum kecil di sudut bibirnya, seolah ini belum benar-benar berakhir. Dan mungkin, dalam pikirannya, ia memang masih punya cara untuk melarikan diri dari neraka yang telah ia ciptakan sendiri.
Lelaki itu tersungkur, napasnya memburu saat darah mengalir dari bahunya. Matanya masih menyiratkan perlawanan, seolah ia tak percaya kekuasaannya akan runtuh malam ini. Kirana menekan pistolnya lebih kuat di dahinya, jari telunjuknya bersiap menarik pelatuk. Namun, Sekar menepuk pundaknya pelan. "Jangan biarkan dia mati dengan mudah," bisik Sekar. "Dia harus merasakan kehancuran yang dia buat sendiri." Lelaki itu tertawa kecil, batuk darah sebelum berkata, "Kalian pikir sudah menang? Aku bukan satu-satunya yang mengendalikan bisnis ini, kalian hanya menghancurkan satu cabang kecil dari pohon besar." Tatapan liciknya menyiratkan sesuatu yang mengusik Kirana. Ada seseorang yang lebih besar di balik semua ini. Sebelum Kirana sempat membalas, pintu ruangan itu didobrak keras. Tim elit kepolisian berhamburan masuk, mengamankan tempat dengan cepat. Seorang perwira berpangkat tinggi melangkah mendekat, menatap lelaki itu dengan ekspresi penuh kebencian. "Sudah lama kami mengejarmu," katanya dingin. "Dan malam ini, akhirnya kau jatuh." Dua petugas memborgol lelaki itu, tapi ia tetap menyeringai. "Penjara tak bisa menahanku lama," katanya dengan suara rendah. "Kalian hanya menunda sesuatu yang tak terhindarkan." Kirana mengepalkan tangannya, emosi membuncah. "Kami akan pastikan kau tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi," ucapnya tegas. Ia menoleh pada Sekar yang diam, wajahnya penuh dengan kegelapan. Ia tahu, meski pertarungan ini hampir selesai, masih ada bayangan lain yang mengintai di balik layar. Saat lelaki itu diseret keluar, Sekar menarik napas panjang. "Ini belum selesai," katanya lirih. "Dia hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar." Kirana mengangguk, matanya bersinar dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Jika masih ada musuh di luar sana, maka ia dan Sekar akan mencarinya. Dan mereka akan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang tersisa untuk menghancurkan negeri ini. Hujan deras mengguyur kota, membasahi jalanan yang penuh cahaya merah biru dari sirene polisi. Kirana berdiri di tepi gedung tua yang baru saja menjadi saksi kejatuhan sang bandar narkoba, tetapi hatinya masih terasa gelisah. Sekar berdiri di sampingnya, matanya menerawang jauh. Kemenangan ini terasa hampa, ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, yang masih mengintai di balik layar. Dia terlalu percaya diri, gumam Sekar. Seolah-olah ada seseorang yang akan mengeluarkannya dari penjara sebelum fajar. Kirana mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, kita harus tahu siapa yang ada di belakangnya." Sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka, dan seorang pria berjas rapi turun dengan ekspresi tegang. Itu adalah Komisaris Besar Raditya, kepala operasi anti narkotika yang sudah lama mereka kenal. Tanpa basa-basi, dia memberikan sebuah map pada Sekar. "Kita punya masalah besar," ucap Raditya lirih. "Kami menemukan transaksi dalam jumlah besar yang mengalir ke beberapa politisi, pengusaha, bahkan aparat penegak hukum. Orang yang kita tangkap tadi, dia bukan siapa-siapa, hanya pion di tangan seseorang yang jauh lebih kuat." Sekar membuka map itu dan matanya membelalak. "Ini tidak mungkin." Kirana ikut mengintip dan merasakan darahnya berdesir. Nama yang tertulis di daftar transaksi itu adalah seseorang yang tak pernah mereka duga. Seseorang yang selama ini mereka anggap bagian dari keadilan. "Kalau ini benar," kata Kirana dengan suara berat, "maka kita baru saja membuka pintu ke neraka." Malam semakin larut, tetapi ketegangan yang menggelayuti udara membuat Kirana dan Sekar sulit bernapas dengan tenang. Mereka menatap lembaran-lembaran dokumen di tangan mereka. Nama yang tertera di sana adalah seseorang yang seharusnya berada di pihak mereka. Seseorang yang selama ini dikenal sebagai sosok yang bersih dan berintegritas. "Tidak mungkin," Kirana menggeleng tak percaya. "Dia selalu berada di garis depan melawan narkotika. Bagaimana mungkin dia terlibat?" Sekar meremas map itu dengan geram. "Jika ini benar, kita bukan hanya melawan sindikat narkoba, tapi juga para penguasa di balik layar. Ini bukan lagi pertempuran yang bisa kita menangkan hanya dengan senjata dan keberanian." Tiba-tiba, ponsel Raditya berdering. Dia menatap layar sebentar sebelum menjawab dengan ragu. "Ya, apa? Sial." Raditya menutup telepon dengan wajah pucat. "Kita dalam bahaya. Gedung kepolisian tempat mereka menahan bandar narkoba itu baru saja diserang." Dia menghilang. Kirana merasa jantungnya berdegup kencang. Ini sudah direncanakan. Ada orang dalam yang membantu dia kabur. Sekar mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. "Kita harus bergerak cepat, sebelum mereka menghapus semua jejak dan memburu kita sebagai penghalang." Raditya menatap mereka dengan waspada.
Jika kalian tetap mengejar ini, kalian bukan hanya melawan organisasi kriminal biasa. Ini adalah konspirasi tingkat tinggi. Nyawa kalian bisa menjadi target berikutnya. Kirana menatap Sekar, dan tanpa ragu, Sekar mengangguk. Kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Jika kita harus melawan mereka sendirian, maka biarlah begitu. Aku tidak akan membiarkan kejahatan ini terus berkuasa. Di luar, petir menggelegar di langit, seakan merestui pertempuran yang akan segera mereka hadapi. Kirana merapatkan jaketnya, menatap jalanan kota yang basah oleh hujan. Sekar berdiri di sampingnya, wajahnya penuh ketegangan. Mereka baru saja mendapat informasi bahwa bandar narkoba yang melarikan diri itu, Raka Wijaya, bersembunyi di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Jika benar ada pengkhianat di tubuh aparat, mereka tidak bisa mempercayai siapapun kecuali diri mereka sendiri. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, kata Sekar, suaranya tegas. Setiap detik yang terbuang adalah kesempatan bagi mereka untuk menghilang. Raditya, yang berdiri di belakang mereka, menarik napas panjang. Aku sudah menghubungi beberapa orang yang bisa dipercaya, tapi kita tidak bisa mengandalkan bantuan. Jika benar ada orang dalam, kita harus bergerak sebelum mereka tahu kita sudah mengetahui rencana mereka. Tanpa menunggu lebih lama, mereka melesat dengan motor ke arah gudang. Jalanan sepi, hanya ada bayangan gedung-gedung tua dan lampu jalan yang berkedip samar. Hujan yang turun deras membuat suasana semakin mencekam. Kirana bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka tiba di depan gudang, Sekar memberi isyarat untuk berhenti. Kita tidak bisa masuk begitu saja. Bisa jadi ini jebakan, bisiknya. Kirana mengeluarkan pisau kecilnya, lalu merayap ke samping bangunan, mencari celah untuk mengintip ke dalam. Sekar mengikuti dari belakang, sementara Raditya berjaga di pintu masuk. Dari celah jendela yang pecah, Kirana bisa melihat beberapa orang bersenjata. Sedang berbicara dengan seseorang yang wajahnya tidak asing, Komisaris Bagas. Astaga, bisik Kirana dengan mata membelalak. Raditya benar, ada orang dalam, dan dia bukan orang sembarangan. Sekar mengepalkan tangan, rahangnya mengeras menahan emosi. Kita harus menangkap mereka sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sebuah suara berat menggema dari belakang mereka. Aku sudah menunggumu. Mereka berbalik, dan di bawah cahaya lampu yang remang, seorang pria bertubuh besar dengan senjata teracung ke arah mereka berdiri. Perangkap telah dijebak, kini, mereka berada di dalamnya. Suara hujan yang menetes di atas atap seng terdengar seperti dentuman genderang perang. Kirana dan Sekar berdiri membeku, menatap pria bertubuh besar yang mengarahkan senjatanya ke mereka. Raditya yang masih berada di dekat pintu masuk menggertakkan giginya, tangannya perlahan bergerak ke pinggang, mencoba meraih pistol yang terselip di balik jaketnya. Pria itu tersenyum sinis. Kalian pikir bisa datang ke sini tanpa terdeteksi? Kami sudah menunggu. Dari balik kegelapan, beberapa anak buahnya mulai muncul, masing-masing membawa senjata. Komisaris Bagas yang berdiri di dalam gudang hanya menyeringai, matanya penuh kemenangan. Ah, Kirana dan Sekar, aku sudah menduga kalian akan menemukan tempat ini. Sayang sekali, kalian datang untuk mati. Sekar menatap Kirana sekilas, memberi isyarat halus. Tanpa ragu, Kirana tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke tanah, meraih batu di dekatnya dan melemparkannya ke arah lampu utama gudang. Kegelapan langsung menyelimuti tempat itu. Saat itulah Sekar dan Raditya bergerak cepat. Sekar menerjang pria bertubuh besar itu, memutar tubuhnya dengan lincah dan menendang pergelangan tangan pria itu hingga senjatanya terlempar. Sementara itu, Kirana berlari ke arah salah satu anak buah Raka dan menghantam tenggorokannya dengan siku. Orang itu terbatuk dan terhuyung mundur, memberi Kirana celah untuk merebut pisaunya. Tembakan pertama dilepaskan, memecah keheningan. Raditya berhasil menembak salah satu musuh, tapi suara itu justru memancing lebih banyak anak buah Raka ke dalam gudang. Kita harus keluar dari sini, sekarang, teriaknya. Namun, Bagas tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Kunci semua pintu, perintahnya. Beberapa anak buahnya segera menutup akses keluar. Kirana dan Sekar kini benar-benar terperangkap. Dengan napas terengah-engah, Kirana menatap kakaknya. Mata mereka saling bertemu dalam kegelapan. Sekar menggenggam pisau erat-erat. Kalau memang harus bertarung sampai mati, kita akan bertarung, bisiknya. Di tengah suara hujan yang semakin deras, pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Kegelapan di dalam gudang semakin pekat,
hanya sesekali terpecah oleh kilatan cahaya dari tembakan yang dilepaskan secara membabi buta. Kirana merapat ke dinding, menajamkan pendengarannya. Sekar, di sisi lain, bergerak tanpa suara di antara bayangan, menunggu celah untuk menyerang. Raditya telah berlindung di balik peti kayu, sesekali melepaskan tembakan untuk mengalihkan perhatian musuh. Bagas, yang berdiri di tengah ruangan, mengamati situasi dengan mata elang. "Kalian pikir bisa bersembunyi dalam gelap?" Suaranya menggema, penuh keyakinan. "Kami punya sesuatu untuk kalian." Dengan isyarat tangan, salah satu anak buahnya melemparkan suar ke lantai, cahaya merah menyala terang, membuat bayangan mereka terlihat. "Persetan!" Kirana mengumpat, menyadari bahwa persembunyian mereka telah terungkap. Sekar langsung berlari, melompat ke atas salah satu peti dan menendang pria yang memegang senapan hingga terjungkal ke belakang. Kirana menyusul, mengayunkan pisaunya dan menebas tangan pria lainnya yang hendak menarik pelatuk. Darah muncrat, teriakan, kesakitan menggema di antara suara hujan. Raditya berusaha membuka pintu belakang, tapi gemboknya terlalu kuat. "Kita terperangkap," serunya. Sekar melirik sekeliling, otaknya berpacu mencari solusi. Kemudian matanya tertuju pada deretan drum minyak di pojok ruangan. Ia menyeringai, "Kalau kita tak bisa keluar dengan cara biasa, kita buat jalan sendiri." Tanpa ragu, Sekar berlari ke arah drum minyak, meraih salah satu jeriken dan menuangkan isinya ke lantai kayu. "Radit, kau punya pemantik?" tanyanya cepat. Raditya langsung mengeluarkannya dan melemparnya ke Sekar. Tanpa membuang waktu, Sekar menyalakan api dan melemparnya ke minyak yang tumpah. Dalam hitungan detik, kobaran api menyala, merambat dengan ganas. Bagas tersentak melihat api mulai melalap gudang. "Gila, kau mau mati bersama kami?" teriaknya. Sekar hanya tersenyum dingin. "Tidak, kami keluar, kalian yang terbakar." Api mulai merambat ke langit-langit, menciptakan kepanikan di antara anak buah Bagas. Dengan gudang yang mulai runtuh, Sekar, Kirana, dan Raditya menggunakan kesempatan itu untuk menerobos pintu belakang yang mulai melemah karena panas. Dengan tendangan kuat, pintu itu akhirnya roboh. Mereka berlari menerobos hujan deras, meninggalkan gudang yang kini menjadi lautan api, bersama dengan jeritan Bagas dan anak buahnya yang terperangkap di dalamnya. Mereka terengah-engah di luar, menatap kobaran api yang menerangi malam. Sekar menggenggam tangan Kirana erat. "Ini belum berakhir," gumamnya. Kirana mengangguk, matanya berkilat dengan tekad. "Kita akan menghabisi mereka semua." Hujan deras masih mengguyur ketika Sekar, Kirana, dan Raditya berlari menjauh dari gudang yang terbakar. Kobaran api memantul di mata mereka, menciptakan bayangan mengerikan di wajah penuh tekad. Namun, mereka tahu ini belum selesai. Bagas dan beberapa anak buahnya mungkin masih bertahan. Mereka harus memastikan semuanya berakhir malam ini. Di kejauhan, suara batuk kasar terdengar. Dari balik reruntuhan gudang yang terbakar, Bagas muncul dengan tubuh penuh luka bakar. Sebagian rambutnya hangus, wajahnya dipenuhi jelaga, namun matanya masih memancarkan kebencian yang membara. "Kalian pikir aku akan mati semudah itu?" Suaranya serak, penuh amarah. Kirana maju, matanya tajam seperti belati. "Kami tidak pernah meremehkanmu, Bagas. Justru karena itu, kami pastikan kau tidak akan lolos malam ini." Tanpa aba-aba, ia menerjang ke depan, melepaskan tendangan tinggi ke arah dada Bagas. Pria itu terhuyung, tapi segera membalas dengan pukulan keras yang hampir mengenai wajah Kirana. Sekar tidak tinggal diam, ia melesat dari samping, menghantam rusuk Bagas dengan siku keras. Bagas menggeram, tapi tubuhnya masih kokoh. Dengan tenaga yang tersisa, ia menarik pisau dari pinggangnya dan menebaskan ke arah Sekar. Sekar melompat mundur, tapi ujung pisau tetap menggores bahunya, membuat darah merembes di bajunya. Raditya melihat celah. Dengan cepat, ia berlari ke belakang Bagas dan mengunci tangannya. Sekarang, Kirana tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mengayunkan kakinya dengan kekuatan penuh, menendang rahang Bagas hingga terdengar bunyi patahan. Pria itu terhuyung ke belakang, darah mengalir dari mulutnya. Bagas jatuh berlutut, napasnya tersengal. Matanya masih menyalakan kebencian, tapi tubuhnya sudah tak mampu bertahan. Sekar mendekat, mengangkat pisaunya dan menempelkannya ke leher Bagas. "Ini untuk semua nyawa yang kau habisi," bisiknya dingin. Namun, sebelum ia menghabisi Bagas, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Raditya mengumpat pelan, "Kita harus pergi."
Jika polisi menemukan kita di sini, bisa jadi kita malah dijadikan tersangka. Sekar menggertakkan giginya, menatap Bagas yang sudah hampir tak sadarkan diri. Dengan enggan, ia menurunkan pisaunya. Dia sudah tamat, biar polisi yang mengurusnya. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga berlari ke dalam kegelapan, meninggalkan tubuh Bagas yang terkapar di tanah basah. Api dari gudang yang terbakar masih menyala, menerangi malam dengan cahaya kematian. Namun, ini bukan akhir. Masih ada musuh yang lebih besar menunggu mereka di depan. Mereka terus berlari di tengah hujan yang semakin deras, napas tersengal dan tubuh mulai lelah. Sekar menggenggam bahunya yang berdarah, rasa perih mulai menjalar, tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Mereka harus keluar dari area ini sebelum polisi mengepung tempat kejadian. Raditya melirik ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Kita harus cari tempat berlindung, ujarnya tegas. Di ujung gang sempit, mereka menemukan sebuah rumah kosong. Pintu kayu tua itu terbuka sedikit, seolah mengundang mereka masuk. Kirana mendorongnya perlahan, memastikan tempat itu aman. Begitu mereka masuk, Sekar langsung duduk di lantai, menekan luka di bahunya. Sial, Bagas hampir saja berhasil, gumamnya dengan napas berat. Kirana segera merobek ujung bajunya dan membalut luka Sekar seadanya. Kita beruntung dia sudah tak berdaya. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan berdiri di sini sekarang, katanya sambil menarik napas dalam. Raditya menatap mereka dengan raut serius. Tapi aku ragu ini sudah selesai. Bagas memang tumbang, tapi kita belum tahu apakah dia benar-benar akan menyerah. Hening menyelimuti mereka sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar di luar, menambah ketegangan yang sudah menggantung di udara. Sekar memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, bayangan Bagas masih ada di benaknya, tatapan penuh kebencian, tubuh penuh luka, tapi masih belum mau menyerah. Tiba-tiba, ponsel Raditya bergetar. Ia buru-buru mengangkatnya. Halo, suara di seberang sana terdengar tergesa-gesa. Kalian harus segera pergi dari sana. Ada yang membocorkan lokasi kalian. Polisi tidak hanya mencari Bagas, tapi juga kalian. Wajah Raditya langsung menegang. Brengsek, kita dijebak. Sekar dan Kirana saling pandang, memahami situasi tanpa harus dijelaskan. Kita harus keluar sekarang, kata Sekar tegas. Kirana membantu Sekar berdiri, sementara Raditya mengintip dari balik jendela. Di kejauhan, beberapa mobil polisi terlihat mulai bergerak ke arah mereka. Waktu mereka semakin menipis. Tanpa pikir panjang, mereka keluar dari rumah itu dan berlari melewati gang-gang sempit. Lampu-lampu jalan yang redup membuat bayangan mereka tampak seperti hantu yang mengendap-endap di kegelapan. Jantung mereka berdetak cepat, setiap langkah terasa begitu berharga. Jika tertangkap sekarang, semua perjuangan mereka akan sia-sia. Ketika mereka hampir mencapai jalan besar, suara tembakan terdengar dari belakang. Peluru menghantam dinding di dekat mereka, membuat serpihan batu beterbangan. Cepat! Teriak Raditya. Sekar menggertakkan giginya dan berlari sekuat tenaga, meski luka di bahunya semakin berdenyut. Mereka tidak bisa berhenti sekarang. Badai ini masih belum reda. Langkah mereka semakin cepat, berpacu dengan detak jantung yang menggila. Hujan masih mengguyur deras, membasahi jalanan yang sudah berubah menjadi genangan lumpur. Sekar menggigit bibirnya menahan sakit, tapi ia tak punya pilihan selain terus berlari. Dari belakang, suara sirene semakin mendekat, menciptakan rasa mencekam yang seolah menekan dada mereka. Kita tak bisa terus berlari begini, seru Kirana, matanya liar mencari jalan keluar. Raditya menatap sekeliling dengan napas tersengal, lalu melihat sebuah gang kecil di sisi kiri jalan. Lewat sini, teriaknya, menarik tangan Sekar yang hampir kehilangan keseimbangan. Mereka berbelok tajam, melewati lorong sempit di antara dua bangunan tua. Nafas mereka semakin berat, tapi ketakutan membuat tubuh mereka terus bergerak. Kirana menoleh ke belakang dan melihat bayangan polisi mulai memasuki gang. Mereka tak jauh di belakang. Desisnya, tiba-tiba, langkah Sekar terhenti. Di depan mereka, dua polisi sudah berdiri dengan senjata terangkat. Jangan bergerak, salah satu polisi berseru, suaranya tenggelam dalam suara hujan. Sekar menahan napas. Jika mereka tertangkap sekarang, semua akan berakhir. Raditya menatap sekeliling, mencari celah untuk melarikan diri. Di sebelah kanan, ada tumpukan kayu yang bersandar di tembok. Ia melirik Kirana dan Sekar, memberi isyarat halus. Seketika, mereka serempak bergerak.
Raditya menendang kayu-kayu itu ke arah polisi, menciptakan kekacauan sesaat. Kirana menarik Sekar dan melesat ke arah lain, masuk ke dalam gedung terbengkalai yang pintunya setengah terbuka. Mereka mendobrak masuk dan segera naik ke lantai 2. Kita harus cari jalan keluar lain, ujar Sekar, wajahnya pucat karena kehilangan banyak darah. Dari kejauhan, suara langkah kaki polisi terdengar semakin dekat. Raditya mengintip keluar jendela, melihat gang sempit di bawah. Lompat ke atap sana, katanya. Kirana menatapnya tak percaya, tapi tak ada pilihan lain. Satu persatu, mereka melompat ke atap rumah sebelah, merasakan denyut adrenalin yang semakin menggila. Saat mereka akhirnya mencapai jalan lain, napas mereka nyaris habis. Tapi mereka berhasil. Untuk saat ini, mereka masih hidup. Namun, mereka tahu pengejaran ini belum selesai. Bagas mungkin tumbang, tapi masih ada musuh lain yang menunggu di balik bayangan. Mereka terus berlari di bawah hujan yang semakin deras, napas mereka tersengal, tubuh mereka menggigil. Kirana menggenggam tangan Sekar erat-erat, berusaha menyalurkan kekuatan meskipun dirinya sendiri nyaris kehabisan tenaga. Raditya berlari sedikit di depan mereka, memastikan jalanan aman. Namun, teriakan dan langkah kaki para polisi di belakang mereka semakin mendekat. Tiba-tiba, sebuah suara tembakan meledak di udara. Sekar terhuyung, hampir jatuh. Kirana menahan tubuhnya, matanya melebar saat melihat darah segar mengalir dari lengan Sekar. Sekar, jeritnya panik. Sekar menggigit bibirnya, menahan erangan kesakitan. Aku baik-baik saja, terus lari. Suaranya lemah tapi penuh tekad. Raditya melihat sebuah jembatan di depan mereka, di bawahnya mengalir sungai deras akibat hujan. Ia tahu ini adalah pilihan terakhir mereka. Kita harus lompat, katanya tegas. Kirana menatapnya tak percaya. Apa kau gila? Itu terlalu tinggi. Namun, suara langkah kaki yang semakin dekat membuat mereka tak punya pilihan. Pegang aku erat-erat. Raditya meraih Sekar yang semakin lemah. Tanpa ragu, ia melompat lebih dulu, tubuhnya menembus derasnya arus sungai. Kirana menarik napas dalam, memejamkan mata, lalu melompat menyusul. Dunia seolah berhenti sesaat sebelum tubuhnya menghantam permukaan air yang dingin menusuk. Arus sungai membawa mereka terbawa jauh, mengguncang tubuh mereka seperti boneka tak berdaya. Kirana berusaha berenang ke permukaan, tangannya menggapai-gapai di tengah derasnya arus. Matanya mencari Sekar dan Raditya di antara gelapnya malam dan hujan. Sekar, Radit, suaranya nyaris tertelan oleh suara sungai. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram lengannya. Raditya, ia menarik Kirana ke arah tepi sungai, lalu menoleh panik. Mana Sekar? Kirana menggeleng dengan napas tersengal. Aku tak melihatnya. Mereka berdua menoleh ke arah sungai yang masih mengamuk, ketakutan menyelimuti hati mereka. Beberapa meter di hilir, tubuh Sekar tampak mengambang, terbawa arus semakin jauh. Tanpa pikir panjang, Raditya kembali melompat ke dalam sungai, berenang melawan derasnya arus demi meraih tubuh Sekar. Kirana hanya bisa menatap dengan cemas, hatinya berdegup kencang. Jika Raditya gagal, Sekar akan hilang selamanya. Detik-detik terasa seperti selamanya, hingga akhirnya Raditya berhasil meraih tubuh Sekar dan menyeretnya ke tepian. Kirana langsung berlari menghampiri, menahan isak saat melihat wajah Sekar yang pucat. Sekar, bangun, jangan tinggalkan kami. Namun, Sekar tetap diam, tubuhnya dingin. Di kejauhan, suara sirene masih terdengar. Waktu mereka semakin menipis. Sekar terbaring tak bergerak di tanah basah, wajahnya pucat, bibirnya membiru. Kirana menepuk-nepuk pipinya panik, air matanya bercampur dengan hujan yang tak kunjung reda. Sekar, jangan begini, buka matamu, isaknya lirih. Raditya dengan gemetar menekan dada Sekar, mencoba memberi pertolongan napas buatan, meski tangannya sendiri terluka oleh bebatuan sungai. Sekar, dengar aku, kau tidak boleh mati, kita sudah terlalu jauh untuk menyerah. Teriak Raditya, suaranya serak tertelan angin dan hujan. Kirana menggenggam tangan Sekar yang dingin, memeluknya erat seolah mencoba mentransfer nyawa ke tubuh sahabatnya. Sekar tetap diam, tak ada gerakan, tak ada napas. Detik-detik sunyi seakan menghantam jantung mereka. Lalu, tiba-tiba, Sekar terbatuk keras, memuntahkan air dari paru-parunya. Kirana menjerit, bukan karena takut, tapi karena harapan yang kembali menyala. Dia hidup, Radit, dia hidup. Raditya jatuh terduduk di tanah, menatap langit dengan mata penuh air mata. Terima kasih,
Tuhan, kau belum ambil dia dari kami. Sekar membuka mata perlahan, napasnya lemah. Kita, sudah lolos. Tanyanya dengan suara serak. Kirana mengangguk cepat, membelai rambutnya. Iya, tapi kita belum aman. Polisi pasti masih mencari kita. Sekar menelan ludah, mencoba duduk meski tubuhnya terasa remuk. Jangan tinggalkan aku, bisiknya. Raditya segera memapas Sekar, sementara Kirana mengawasi sekeliling. Mereka berada di kawasan hutan kecil yang berbatasan dengan pemukiman pinggiran. Masih jauh dari tempat aman, dan waktu tak berpihak pada mereka. Hujan telah memperlambat gerak polisi, tapi tak lama lagi pasukan pasti menyisir daerah ini. Mereka berjalan terseok, menyusuri semak-semak basah. Setiap ranting patah terdengar seperti ledakan. Kirana tahu satu suara saja bisa menjadi panggilan maut. Saat itu, dia berpaling pada Raditya. Kau yakin masih bisa teruskan ini? Raditya hanya mengangguk, wajahnya keras. Aku akan terus sampai kalian berdua aman. Apapun yang terjadi. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar gonggongan anjing pelacak. Kirana menahan napas. Mereka datang, Sekar memeluk lengan Raditya lebih erat. Kalau aku tertangkap, jangan biarkan mereka menyentuhku. Bunuh aku lebih dulu, ucapnya lirih, membuat hati Kirana mencelos. Kalimat itu bukan sekadar ketakutan, tapi trauma yang selama ini membekas dalam jiwanya. Tanpa kata, Raditya mengeluarkan pistol yang disimpannya dari markas. Ia menatap Sekar dan Kirana, sorot matanya berubah. Kita tidak akan tertangkap, kita akan lawan mereka sampai habis. Aku janji, aku takkan biarkan kalian jatuh ke tangan mereka. Di antara hujan, pelarian berubah menjadi pertempuran terakhir yang tinggal menunggu waktu. Langkah mereka makin berat, menyusuri tanah licin dan semak berduri. Sekar hampir tak mampu berjalan lagi, setiap nafasnya adalah perjuangan. Kirana memapahnya di satu sisi, Raditya di sisi lain, tubuh mereka menggigil kedinginan. Di kejauhan, gonggongan anjing dan teriakan pasukan pengejar terdengar makin dekat. Hutan yang semula menjadi tempat berlindung kini terasa seperti perangkap maut yang menunggu menelan mereka hidup-hidup. Tiba-tiba suara letusan terdengar, 1, 2, 3, dan peluru menghantam pohon di dekat mereka. Raditya refleks menarik Kirana dan Sekar jatuh merunduk. Mereka sudah dapat posisi kita, teriaknya. Kirana merogoh pistolnya, tapi tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kesedihan yang memuncak. Mereka bertiga mungkin tidak akan selamat malam ini. Namun dia tahu, mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Raditya berlari ke balik pohon, membalas tembakan dengan bidikan terlatih. Salah satu pasukan pengejar jatuh, tapi sisanya makin agresif. Kirana menahan Sekar yang makin lemah. Sekar memandang langit, hujan membasahi wajahnya. Kalau aku mati, tolong kabarkan pada ibuku, aku tidak menyerah. Aku melawan sampai akhir. Kirana memeluknya erat, menangis tanpa suara. Ledakan kecil terjadi tak jauh dari mereka, membuat tanah bergetar. Gas air mata dilempar dari kejauhan. Kirana segera menutup wajah Sekar dengan jaketnya, lalu menyeret tubuh lemah itu menjauh, menyusup ke dalam semak tebal. Raditya menyusul mereka, wajahnya dipenuhi darah dari luka goresan di pelipis. Kita harus ke arah barat, di sana ada jalur pelarian lama, mungkin masih bisa kita pakai. Namun saat mereka hampir mencapai batas hutan, tiba-tiba sosok berseragam muncul dari balik semak. Seorang perwira polisi, lengkap dengan senjata laras panjang, membidik mereka. Berhenti, angkat tangan kalian, teriaknya. Kirana langsung berdiri, menutupi tubuh Sekar. Kalau kau tembak, tembak aku dulu, katanya lantang, penuh keberanian. Raditya melangkah maju perlahan, pistolnya diangkat. Tapi sebelum tembakan dilepaskan, suara lain terdengar, suara tembakan dari arah berlawanan. Polisi itu terhuyung, pelurunya meleset. Dari balik semak, muncul seorang pria tua berpakaian sobek, membawa senapan laras pendek. Lari, cepat, aku tahan mereka, serunya. Itu adalah salah satu warga dari desa kecil yang pernah dibantu Sekar saat menyamar dulu. Tanpa pikir panjang, Raditya mengangkat Sekar dan Kirana memandu arah. Di tengah huru-hara dan gemuruh suara peluru, mereka berlari menuju jalur lama yang disebut Raditya. Hati mereka berdentum keras, tidak tahu apakah yang menanti di ujung jalan adalah kebebasan atau kematian. Tapi satu hal pasti, malam ini, mereka belum siap menyerah. Bukan di sini, bukan sekarang. Dan di balik bayang-bayang hutan yang gelap, perjuangan mereka belum usai.
Denting terakhir belum terdengar, hanya tekad, luka, dan cinta yang tersisa sebagai cahaya yang menuntun langkah mereka dalam gelapnya pelarian yang seolah tak berujung. Hutan masih berselimut gelap saat Kirana, Raditya, dan Sekar menyusuri jalur tua yang sudah nyaris tertutup lumut dan akar. Nafas mereka terengah, tubuh Sekar semakin lemah. Darah segar terus merembes dari luka di perutnya, dan setiap guncangan kecil membuat wajahnya pucat pasi. Aku gak kuat, Kirana, lirih Sekar. Kirana menggenggam tangannya erat, menatapnya penuh air mata. Jangan bicara seperti itu, kita hampir sampai, kumohon, bertahanlah. Raditya, yang berjalan paling depan, tiba-tiba menghentikan langkah. Di hadapannya, jembatan kayu tua terbentang di atas jurang yang dalam. Beberapa papan tampak rapuh dan terlepas. Ini satu-satunya jalan, katanya cepat. Tak ada waktu untuk berpikir panjang. Di belakang mereka, suara sepatu berat dan gonggongan anjing pelacak makin dekat. Mereka harus menyeberang, sekarang atau tidak sama sekali. Dengan susah payah, mereka melangkah di atas papan yang berderit. Kirana memegangi Sekar seperti melindungi bayangan terakhir dari harapan. Namun di tengah jembatan, papan kayu di bawah kaki Raditya patah. Ia terjatuh menggantung, hanya satu tangan yang mencengkeram tali samping jembatan. Terus jalan, jangan berhenti, teriaknya, menggertakkan gigi menahan berat tubuh sendiri. Kirana ingin menolong, tapi Raditya berteriak lebih keras, bawa dia pergi. Aku menyusul. Akhirnya Kirana berhasil membawa Sekar ke seberang. Dengan sisa tenaga, Raditya menarik tubuhnya ke atas, tangannya berdarah, tapi dia tetap bertahan. Namun saat kakinya menginjak tanah, peluru melesat dari balik semak. Raditya terpental, Kirana menjerit, darah muncrat dari bahunya, dan tubuhnya terhuyung. Sekar, yang hampir tak sadar, memelototkan mata dengan sisa tenaga. Tidak, Kirana menyeret Raditya ke balik pohon. Kita harus terus, mereka akan habisi kita di sini. Tapi Raditya mencengkeram tangan Kirana. Ambil Sekar, bawa dia ke jalan setapak itu, aku akan tahan mereka di sini. Kirana menggeleng keras, matanya merah. Kau pikir aku akan tinggalkanmu? Setelah semua ini, Raditya menatapnya dengan senyum lirih. Justru karena itu, kau harus hidup. Dia butuh kau, negara ini butuh kalian berdua. Tangisan Kirana pecah, namun ia tahu keputusan harus dibuat sekarang. Dengan gemetar, ia mengangkat Sekar dan mulai berjalan terlatih ke arah jalan setapak. Di belakangnya, suara letusan demi letusan bergema lagi. Raditya bertempur sendirian, seperti singa terakhir yang melindungi sarangnya. Ia tahu ia mungkin tak akan kembali, tapi jika harus mati malam ini, maka ia akan mati untuk sesuatu yang benar. Kirana akhirnya mencapai batas hutan, dan dari kejauhan ia melihat cahaya, lampu kendaraan, tanda pos militer terdekat. Tolong, teriaknya sekuat tenaga. Beberapa tentara berlarian mendekat, membawa tandu dan senjata. Sekar akhirnya pingsan di pelukannya, napasnya satu-satu. Kirana berbalik sekali lagi, menatap ke arah hutan. Tapi tak ada Raditya, hanya hening dan nyala api kecil yang membara di kejauhan. Di balik gelapnya malam, Kirana bersumpah dalam hati, pertarungan ini belum usai. Jika Raditya gugur, jika Sekar tak bisa diselamatkan, maka dirinya akan melanjutkan perjuangan. Sebab para penjahat yang mengejar mereka masih bebas, dan kebenaran belum sepenuhnya tegak.